Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wal muradu minal ihsa'i ay yakuna man'utan biha wa mutakhallaqan bi akhlaqiha. Yang dimaksud dengan ihsa di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi tis'atun wa tis'ina isman man ahsaha dakhalal jannah. Dalam hadis tersebut terdapat lafal ahsaha. Nah, yang dimaksud dengan ihsa atau ahsaha ialah man'utan biha wa mutakhallaqan bi akhlaqiha. Mengikuti sifat-sifat Allah dan berakhlak dengan akhlak Allah. Wa hadhil asma al-itsna asyara usulu asma'illahi ta'ala ala adati hurufil la ilaha illallah. Dan nama-nama yang 12 tersebut yang disebutkan 44 tadi, kalau di syariah itu kan memang murni pengamalan daripada ruh jasmani. Namun bersamaan dengan ruh jasmani secara jasadiah mengamalkan ilmu syariah, maka di sini ruh rawani juga harus mengamalkan amalannya, yaitu harus istighal bil asma'il arba'ah. Yang pertama, harus menyibukkan dengan asma Allah yang 4. Yang pertama, 12 itu dibagi 3. 4 yang pertama, 4 kedua, dan 4 yang ketiga. Nah, 4 yang pertama ini yang harus disibukkan. Artinya apa? Di sini harus berakhlak dengan akhlak yang 4 dan harus mengikuti yang 4 ini. Nah, yang dimaksud dengan ihsa itulah. Yang dimaksud dengan ihsa ialah mengikuti dan berakhlak dengan asma Allah yang 4. Jadi yang 12 yang dibagi 4 itu adalah dasar dari asma Allah yang 99 sesuai dengan hitungan dengan huruf kalimat la ilaha illallah juga ada 12. Fa'asbat Allah Ta'ala fi atwaril qulubih likulli harfin isman wahidan. Lalu Allah menanamkan dalam setiap sisi hati manusia satu huruf. Jadi sisi hati manusia itu juga ada 12. Dalam setiap sisi hati manusia itu Allah tanamkan satu nama. Jadi dalam setiap huruf kalimat la ilaha illallah itu terdapat satu nama, di mana setiap nama dari yang 12 itu tertanam di dalam hati manusia. Walikulli alamin salah satu asma'in, dan di dalam setiap alam itu terdapat 3 nama. Jadi alam ada 4 sama dengan 12. Tapi pengamalannya dalam setiap alam itu dalam setiap ruh itu ada 4 asma, ada 4 nama. Sekalipun di dalam satu alam itu ada 3 nama. Sebagaimana firman Allah, yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah menancapkan keimanan dengan qauli tsabit, dengan ucapan yang mencengkram di hati orang-orang yang beriman, dengan keyakinan yang mencengkram di hati orang-orang yang beriman, fil hayatid dunya wa fil akhirah, di dalam kehidupan dunia maupun di dalam akhirat.
Wa anzala alaihim sakinatal insih wa ambata fiha syajaratat tauhid. Dan Allah memberikan ketentraman yang berupa kasih sayang di dalam setiap hati orang-orang yang beriman. Wa ambata fiha syajaratat tauhid, dan Allah menumbuhkan di dalam hati orang-orang yang beriman tersebut pohon yang dinamakan dengan syajaratut tauhid. Asluha sabitun fil ardis sabi'ati bal fi tahta thara wa far'uha fis sama'is sabi'ah. Akarnya mencengkram di dasar bumi yang ketujuh, bahkan di bawahnya, dan cabangnya memenuhi seisi langit. Bal ila ma fawqal arsy, bahkan cabangnya, ujung cabangnya mencapai ke atas arasy, melebihi ke atas arasy. Sebagaimana Allah berfirman, kasyajaratin thayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama. Seperti pohon yang baik, syajarah thayyibah. Thayyibah itu syajaratul ma'rifah, syajaratul iman. Asluha thabitun wa far'uha fis sama, di mana akarnya mencengkram di dalam bumi, fil ardi. Bahkan di sini yang dimaksud fil ardi itu di dalam hati. Hati ini merupakan ladang atau bumi tempat kita bercocok tanam. Jadi asluha sabitun fil ardi, artinya fi ardil qulub, di dalam hati. Sebagaimana tadi bahwa Allah menanamkan benih tauhid di dalam hati manusia. Jadi asluha sabitun wa far'uha fis sama, dan cabangnya, hasil dari yang tertanam di dalam itu akan berkembang dan dia menuju langit, menghadap hadratil ilahiyah. Artinya apa? Artinya ketika iman sudah tertanam, tertancap di dalam hati, maka hati ini akan menjadi hidup, dan selanjutnya lorong hati akan terbuka, dan ruhani manusia akan terbang menghadap hadratil ilahiyah untuk menyatukan diri dengan Rabbil Alamin, dengan kekasihnya. Jadi waribuhu hayatul qalbi. Di sini diterangkan bahwa hasil atau keuntungan yang diperoleh dari pengamalan tersebut, pengamalan apa? Istighal bil asma'il arba'ah, menyibukkan diri dengan mengikuti asma yang 4, nama Allah yang 4, asmaul husna yang 4. Jadi menyibukkan diri dengan mengikuti itu dan berakhlak dengan akhlaknya ini, asma yang 4, asmaul husna yang 4. Nah, hasil yang akan diperoleh ketika sudah mengikuti dan berakhlak dengan akhlaknya asma yang 4, maka hasil yang diperoleh adalah hidupnya hati. Hatinya akan hidup. Wa musyahadatuhu fi alamil malakut, dan akan musyahadah di alam malakut. Nah, di sini yang dinamakan musyahadah dhihni di alam malakut. Seperti apa? Musyahadatil jinan wa ahliha, menyaksikan surga dan ahli surga ketika dia sedang terbangun, ketika dia sedang santai. Wa anwariha wa malaikatiha, dan juga menyaksikan nur surga dan malaikat-malaikat yang terdapat di surga. Wa masala nuqal batini bilisanihi bimulahadhati asma'il batin bila nutkin wala harfin, dan
keistimewaan yang akan diperoleh di sini adalah bukan karomah lagi. Jadi bukan karomah lagi. Kalau tadi ketika pengamalan ruh jasmani dengan syariahnya, maka jasmani manusia akan mendapatkan karomah, akan mendapatkan pangkat wali yang pertama, yaitu karomah. Nah, di mana tugas dari jasmani yang selanjutnya adalah meninggalkan karomah tersebut untuk melanjutkan perjalanannya ke perjalanan rohani. Nah, ketika sudah menapaki perjalanan rohani, menyibukkan diri, di sini menyibukkan diri dengan istighal dengan asma arba'ah yang pertama, maka di sini kalau berhasil, maka hati akan hidup dan akan musyahadah di alam malakut dan mendapatkan keistimewaan dengan zikir lisan yang tanpa huruf, tanpa suara. Nah, zikir di sini ini merupakan pengamalan yang selanjutnya. Jadi harus terus-menerus, harus mulazamah di sini. Ketika hati sudah hidup dan di sini hati sudah berzikir bila harfin wala sautin, maka itu harus mulazamah. Jadi di sini jangan sampai bergeming. Firman Allah dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, alladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Orang yang mengungkapkan Rabbuna Allah, tsumma istaqamu, istiqamah, tidak pernah meninggalkan dari ungkapan tersebut. Tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Allah menjamin orang tersebut dengan menurunkan malaikat pembimbing. Alla takhafu wa la tahzanu, agar orang tersebut tidak merasakan khawatir dan tidak merasa resah. Allah akan menjamin di dunia baik maupun di akhirat. Jadi itu harus mulazamah, harus terus istiqomah. Nah, ketika hati sudah mulai hidup dan sudah musyahadah dan sudah mendapatkan kelebihan keistimewaan yang berupa zikir bila harfin wala sautin, itu harus mulazamah dan harus kita jaga benar-benar. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lamu bisshawabi.